Habis-habisan oleh teman-teman dari Alter Ego X, tapi Givam mereka juga punya Lancelot, Hero Tire S untuk mengisi posisi jungle. Dan untuk kombinasi dengan The Way of Dragon Tondros, ini bisa aja jadi kenyataan nih. Ya, follow up damage yang simpel-simpel aja ya. Tapi Valentina juga bisa kan hitungannya follow up damage di awal. Tergantung dengan build-nya. Gue lebih suka Valentina yang build tanpa Enchanted Talisman ya. Starlium ya? Bisa Starlium tapi gue lebih merekomendasikan Lightning Treasure. Oke. Dia udah ada cooldown juga. Kalau begitu, ini adalah game kedua antara Givam Junior berhadapan dengan Alter Ego X. 1 poin sudah berada di tangan Alter Ego X. Mampukah mereka memecahkan kebuntuan mereka dengan kemenangan kali ini karena Lustrix sudah mereka rasakan, atau Givam Junior yang akan membuat Alter Ego X makin terpuruk? Ya. Kalau lihat dari recordnya Geek juga memang Geek. Dia tipikal yang bisa ngejar dari skor ya. Sementara untuk Alter Ego nih, jangan sampai terbawa tempo karena nih. Langsung flicker dari Chelsea-nya. Untuk Chorom, langsung nggak bisa ngasih pressure lebih lagi. Lumayan sih untuk awal-awal ya. Lumayan banget, bahkan ya masih seperti biasa. Harit akan beli Letter Jenkins, terus begitu juga sebaliknya. Dari matchupnya Harit juga akan beli Magical Defense. Untuk laning, kayaknya mid lane ini bakal jadi lane yang paling bahaya sih untuk teman-teman dari Geek Fam. Karena Alter Ego X mereka pakai Chusin plus dari Grok ini bisa untuk penahan di early-nya. Oke. Chelsea mencoba untuk maju ke arah depan. Becky Shy selalu akan memberikan badannya, dan 2 badan bahkan dari Alter Ego X, Magma dan juga Becky Shy masih selamat. Ini 2 kali lose dari Joy-nya Kaiser loh. Oke, mungkin ini bisa jadi kemenangan pertama juga. Sementara dari Becky Shy dengan Uranus yang win rate-nya bagus nih. Mirip dengan win rate-nya Kaiser sebelumnya. Dan kita akan lihat nih seperti apa sih impact dari Uranus yang sekarang di MPL. Uranus itu masuk ke banning loh. Sampai udah ke ban, benar sih. Dan kita bakal lihat impact dari Uranusnya yang bakal coba untuk di pressure habis-habisan. Dengan ada Jet Kundo, tapi Becky Shy juga masih survive. Ya Magma yang dapat lumayan sih itu dari XP juga. Dan jarang ya sekarang Romernya dikasih 4 karena langsung set up juga di turtle yang pertama sepertinya. Geek Fam Junior mau kasar. Yap, Gerrats mencari posisi yang lebih baik. Tapi Gerrats dapetin ke arah turtle-nya dengan kekuatan Tondros. Bahkan dari Fadli di arah belakang coba untuk dikejar begitu saja. Fadli menjadi korban, tapi pertukaran gak adil karena sang jungler dari Alter Ego X dan juga Givam saling bertukar nyawa. Lihat bagaimana Chelsea mencoba untuk mundur. Dari belakang tiba-tiba sosok dari Aldo-nya hadir dengan Rhapsody. Brian yang kali ini terseok-seok pergerakannya hilang. 1 poin lagi tambahan. Kalau dari tempel sama high loss itu susah banget sih memang. Tapi ya kalau high loss-nya ditempel pun ya udah, karena stun doang satu-satunya yang bisa nyelamatin dia atau Glorious Pathway. Ya ketika tadi udah digunakan juga akan susah pastinya. Agak kaget sih ngeliat Granger yang connect ya, Granger yang join, tapi lihat invade jungle. Ya, coba untuk ngejar, ada retribution yang terdengar. Bahkan dengan Divine Beast, The Way of Dragon coba diantarkan. Kaiser masih bisa untuk mundur, tapi tidak dengan nyawa Chelsea. Tidak ada follow up damage pasca The Way of Dragon. Karena follow up damage-nya juga tadi nggak siap sih lebih tepatnya. Hunter Strike untuk Aldo udah jadi. Ya karena nge-skip sepatu juga. Tapi Gerrats kali ini nggak bisa farming dengan tenang. Bisa ditemenin loh sama 2 frontliner loh. Ada Becky Shy, ada Magma juga, bener-bener diusir mundur. Tapi di arah tengah, Glorious by the way dihantarkan oleh Brian. Aman. Masih bisa untuk kembali farming lagi. Walaupun ada sedikit nih pencurian jungle yang dilakukan oleh Kaiser. Alter Ego mereka seperti jadi sosok yang berbeda yuk. Iya. Dari game sebelumnya. Bener, lebih agresif. Bahkan gak cuma dari game sebelumnya, dari match-match sebelumnya mereka juga terlihat lebih siap seperti Elin. Ya memang sih sebenarnya untuk Alter Ego ya, untuk pembenahan mereka gua rasa itu perlu di decision doang. Karena mekanik mereka, terus kayak gerakan mereka itu ada sebenarnya. Makanya tinggal keputusannya benar, satu suara, connect semua, udah. Itu gua rasa bakal jadi tim yang lumayan mengerikan nih dari Alter Ego sendiri. Cuma, ya jangan salah, Geek Fam juga bisa nih ngelakuin hal yang sama. Dan perkembangan Geek Fam juga lumayan yang gak beda jauh sebenarnya sama Alter Ego, tapi tetap kalau di compare tadi kayak tim head to head pun kelihatan datanya masih di atas dari Alter Ego X. Nah, ngomong-ngomong di atas juga udah mulai dilakukan nih inisiasi terhadap Turtle. Siapa yang bakal mengamankan? Sementara dari Alter Ego X, mereka udah siap dan dilepaskan sepertinya untuk Turtle-nya. Kaiser berhasil mendapatkan retribution yang dia sematkan pula. Yap, free ya.
Nggak ada kontes sama sekali. Perbedaan gold hampir menyentuh ke angka 2000. Di momen dari hero-hero seperti ini gue rasa memang ya under 2000 sampai 2000 ke atas, under 3000 itu masih fine sih. Itu masih bisa kekejar lagi nantinya. Dan jangan salah, semakin lama game berjalan, satu buah shutdown itu bisa ngebalikin gold dengan sangat-sangat instan. Nah, langsung ada pertikaian. Puncture coba untuk dilakukan. Glorious by the way mengejar ke arah Vali, tapi ternyata Gerasin nggak ikut. Nggak bisa nge-follow up. Ada misplay yang coba untuk dilakukan oleh teman-teman dari Geek Farm. Bahkan sekarang terangkat dengan adanya Lantern Flare. Hadirlah sosok dari Chelsea dengan adanya satu jet kundo. Tapi Technical Charge dihadirkan. Bahkan kali Chelsea yang gak selamat, gak punya apa-apa lagi untuk bisa bertahan. Zaman Force tiba-tiba Junks join the fight. Tapi ternyata Junks juga gak bisa memberikan hal yang banyak kepada Geek Farm Junior. Bahkan dengan adanya satu Lantern Flare kembali, Crimson Beacon juga diantarkan. Joy-nya dari Kaiser hadir. Satu serangan yang dia ciptakan gagal mendapatkan poin kill, malahan dari Becky Syai yang ternyata nggak bisa berkutik. Terlalu semangat ya, lagi-lagi itu dia yang terjadi. Karena mereka udah unggul sebetulnya. Mereka bisa bermain dengan tempo yang lebih pelan dan akhirnya itu akan lebih menyiksa juga nih untuk teman-teman dari Geek Farm Junior. Tapi yang ngelihat dari Geek Farm juga mereka nggak akan tinggal diam. Teamfight satu persatunya itu harus dihindari menurut gua. Jangan sampai terus-menerus mereka keculik, karena keculik ini kadang trigger loh. Ngelihat satu teman kita kan pengen dikomit, kayak rasanya mau bantu. Tapi ya padahal dibantu pun gak bisa. Mau solid ya. Tapi ternyata ya tadi barusan kita ngeliat bagaimana Kaiser I35 bit sih ternyata nggak cukup untuk dapat siapa-siapa di arah belakang. The Way of Dragon tepat sasaran kepada Aldo. Masih ada flicker untuk mundur, tapi Puncture tiba-tiba hadir. Tondros juga demikian. Aldo nggak selamat. I35 bit coba dihantarkan menuju ke arah Brian, dan Brian masih cukup sustain untuk bisa bertahan. Terangkat jiwa raganya, Lantern Flare yang menyala. Dan sekarang hilang sudah Brian ya. Aldo ditukar Brian. Satu poin kill ya, Aldo dengan gak adanya spell tadi langsung menjadi target utama. Bahkan Geek Fam mereka coba untuk membalikan keadaan. Brian ditukar dengan Aldo, jelas untung banget yang numbangin Aldo. Gold laner gitu kan, yang tumbang shutdownnya juga sharing bounty-nya lebih banyak. Plus dari levelnya juga akan lumayan sharing experience-nya. Tapi Turtle, harusnya Turtle ini bisa dikontes. Keduanya bisa. Cuma kalau memang mau dilepas, gua rasa Geek Fam bisa lepas dan farm. Milih farming ya. Atasnya juga tadi udah sempat dijalanin duluan. Chelsea dia siap dengan Duel of Dragon tapi tidak dengan flicker. Tapi jangan lupa ada Survo yang bisa untuk kasih pressure. Jet Kundo juga sama. Di arah belakangnya Duel of Dragon lagi dan lagi. Aldo yang nggak punya flicker masih bisa untuk membalaskan sedikit demi sedikit walaupun dia akhirnya tumbang. Dua ditukar dua untuk sekarang. Junction join the fight. Tondros dan juga Puncture menjadi sumber masalah yang dihadirkan oleh Geek Farm Junior. Misalkan dua member, mampukah Alter Ego X untuk bangkit counter setup lagi? Sepertinya enggak, karena akan ada sedikit buka vision aja. Tapi nyaris-nyaris, nggak ada retribution soalnya. Tipis. Dan Kaiser juga tadi mau coba untuk melakukan split push ya, purple buff. Yang udah dikasih tahu sama Becky Syai udah diambil seperti sama Gerrats. Untuk Kaiser nggak punya purple buff untuk sekarang. Tapi masalahnya adalah mereka juga kehilangan satu outer turret di arah top lane. Sementara Chelsea masih terus mengganggu di arah rivernya. Satu outer turret menjadi pertukaran di arah bottom lane. Ya. Selama masih ada pertukaran yang lumayan aman ya, gua rasa bisa-bisa aja sih. Tenang aja lah dari keduanya. Goldnya pun dari tadi nempel ya. Ini nggak beda jauh banget bahkan. Jadi masih jadi everybody games. Belum ada yang bisa dibilang ngedominasi. Poin killnya pun beda satu doang. Paling nanti dari momennya nih. Kalau memang di kondisi defensif, range-nya itu unggul dari teman-teman Alter Ego X. Mereka punya Granger jelas lebih jauh. Tapi kalau ngomongin makan depan, nggak kalah juga nih Geek Fam. Mereka punya Harit. Damage dari Harit lebih eksplosif untuk gue daripada Granger. Yang dimana Granger juga DPS, walaupun DPS-nya tinggi. Ya, Synchrovision yang ganggu banget sih. Dan sebenarnya kalau ngeliat-liat Chelsea dari tadi selalu bisa dapetin Aldo itu loh yang mahal. Tahu Aldo nggak ada flicker dihantam. Ya, dari Brute Force udah jadi Endless Battle. Kalau lihat dari item Lancelot zaman sekarang ya, bedanya tuh cuman ada yang nge-skip Brute Force ke Endless. Cuma beda urutannya doang, tapi sama itemnya. Iya. Dan tergantung kebutuhan juga ya, bagaimana kondisi mereka, kondisi timnya juga. Kalau Endless ya berarti mungkin lagi unggul. Dari Brute Force ya dia mungkin agak sedikit lagi balance sama Kaisernya.
Ini temponya pelan banget loh, yuk. Ya. Dari keduanya kayak tahu nih sama-sama harus farming dulu. Tapi Garage masih bisa untuk lebih agresif nampaknya. Dan ada later player menuju ke arah Garage. Tondrosnya ini sakit banget kepada Fadli. Dan sekarang serangan nih. Tectonic Charge nih bisa dipegang sama Chef Sanji. Ini yang bahaya. Bisa ada serangan balik, ada counter attack yang bisa diantarkan oleh Gifam Junior. Ya gue pikir kayak bakal Tectonic Charge aja sih yang diambil. Yang lainnya nggak se-impactful Tectonic Charge. Cuma untuk nge-secure atau setup deh. Dari Lord juga ini lumayan berat. Ya Alter Ego X bisa karena mereka punya Uranus, tapi lihat. Enter player dan juga adanya satu Crimson Beacon memaksa Chef Sanji untuk mundur begitu saja. Fadli masih bisa bertahan, Tectonic Charge-nya keluar untuk sekarang. Pancar dari Geras mencoba untuk mundur, mencoba dengan si serangan tapi The Way of Dragon hilang sudah Aldo-nya, follow up yang begitu baik tapi Kaiser membalaskan itu semua. Sang jungler dari Gifam triple kill dibalas dengan triple kill. Oh, bakal bertemu sepertinya tapi udah gak ada short skill lagi. Kaiser harusnya dia mundur sedikit dan ya Gerard hati-hati, jangan terlalu semangat untuk setup juga karena bakal bonyok. Wah gila sih. Mau diadu kah? Enggak. Reset untuk keduanya dan jungler dari kedua-duanya bersinar, Lim. Itu yang gue maksud tadi, timing bagus dari Kaiser. Bisa masuk lewat belakang. Dia full dari ritmenya, datang langsung electrifying beast dan itu langsung membombardir semua. Plus, di momen tersebut lawannya hampir sudah gak ada skill. Kita bisa lihat dari replaynya terlebih dahulu kawan-kawan. Jurus Pathway digunakan untuk kabur tapi langsung ditutup oleh Magma. Tectonic Charge. Tabrakan yang tadi pas kena ke arah 2 target juga. Cuma ya karena damage wallpaper kurang, akhirnya nggak bisa langsung instan semua. Untungnya tiba-tiba Kaiser hadir nih. Datang dari river, dia udah datengin 2 stack juga untuk ritmenya. Datang langsung nyanyi. Dan damage-nya hampir aja tadi benar-benar bisa dapetin secara instan. Gila sih, seru banget lihat kedua jungler ini saling unjuk gigi. Dan sekarang dengan punya si Albert, Aldo yang bakal mencoba untuk kasih damage besar. Konsil terdengar menuju ke arah belakang. Tectonic Charge dilakukan dan sekarang lihat bagaimana Chef Sanji dalam keadaan tidak baik-baik saja. Di arah depan Magmanya udah mulai kehilangan banyak SP. Gerard siap untuk menjadi striker utama. Triple kill kedua bahkan Maniac untuk Gerard berhasil dipertontonkan di game yang kedua ini. Maniac Gerard. Ini dia keunggulan dari Lancelot ya, mid game dari Lancelot susah sekali untuk dipatahkan. Dengan item hybridnya Brute Force membuat dia lebih sustain lagi di bagian depan. Tapi damage tetap masih ada juga, stack dari Puncture. Dari damage Tonros itu udah bisa untuk mendapatkan point kill sampai Maniac bahkan. Dan sekarang tugas dari Alter Ego X, mereka harus defense. Mereka harus tahan dulu, nggak boleh terburu-buru lagi. Ingat ya, late game apapun bisa terjadi. Wah gila sih. Game 1 Kaiser yang Maniac, game 2 Gerard yang Maniac. Ini 2 jungler yang mau punya tujuan besar nih dari keduanya. Bisa jadi. Tapi ya balik lagi nih, untuk dari hero-nya memang tipikalnya beda nih. Cooldown reduction-nya dicari dari Wishing Lantern ternyata. Ya. Karena Joy kadang ada yang nggak pakai Penet kan. Kalau dia udah pakai jenis One, dia nggak pakai Penet lagi. Dia langsung ke ya arah Bloodwings mungkin, atau ya pasti harus start dulu lah. Itu damage terbesar Joy dari sana. Oke. Harus melakukan adegan defensif dari Alter Ego X. Mereka sekarang lumayan terpuruk dengan Lord yang masih ketahan di arah top lane. Inner turret yang bakal menjadi makanan dari Gifam Junior. Dan Chelsea, dia siap dengan Flicker, dia siap dengan The Way of Dragon. Ini harus diperhatikan. Ya, jangan team fight di luar sih. Karena saran gua kalau misalkan di dalam mereka akan lebih enak untuk ke-damage, bahkan hampir aja Chelsea itu bisa dipunish. Cuma Chelsea juga karena Romer ya keras banget, gak gampang untuk dipunish. Betul, dia punya movement juga. Terus Pathway coba untuk dilakukan. Lihat bagaimana Brian menjadi satu masalah besar karena Lordnya berhasil menghancurkan satu base turretnya. Jetmundo dihantarkan, Lord masih ada. Lord masih menjadi pressure lebih yang didapatkan oleh teman-teman dari Gifam. Tapi sepertinya mereka memilih untuk mundur saja karena nggak ada minion lagi. Masih bisa bertahan. Dari teman-teman Alter Ego X mengusir Gifam dari base mereka. Tapi kayaknya serangan gak kendor yo, karena teman-teman Gifam sudah mulai berkumpul lagi di depan base dari Alter Ego X. Wah, puncture-nya lihat bagaimana Gerard ngasih pressure lebih. Bersama dengan Tonros, Glorious by the way.
Dari Kaiser memilih untuk mundur. Magma? Tectonic Charge dari Magma mencoba untuk mencari waktu, mencoba untuk mencari follow up dan akhirnya save Sanji gak selamat. Electrify bisa dari Kaiser mengejar ke arah Chelsea. Double kill berhasil dia dapatkan, tapi ada kesempatan dalam kesempitan. Gerrard mencoba untuk mundur. Masih ada immortality yang dia punya. Terbalut immortal. Gerrard selamat. Lagi dan lagi ada Puncher, ada Tone Rose. Dia siap untuk kasih damage yang besar. Overextend tadi yang coba dilakukan oleh teman-teman Altrigo X. Tapi memang itulah Lancelot. Kenapa alasan Lancelot ini di-ban terus-terusan? Karena itu tadi 1 lawan 3 dia tetap akan bisa kabur. Brute Force bikin dia kena stun juga cuma sebentar. Ada efek resilience. Plus damage-nya. Berkali-kali gue udah bahas Tonros ini. Damage dari base damage-nya aja udah sakit. Makanya kayak ya hati-hati aja, build-nya memang hybrid. Tapi damage-nya ini rasa assassin bro. Oh even though dia kena nerf ya. Tapi Puncher-nya nggak di nerf. Itu yang membuat dia masih bisa sing-sing terus-terusan. Lord Armor dipegang sama Brian. Dan untuk sekarang, Lord yang berada di tangan dari Geek Farm Junior ini masih tarik ulur. Menit segini, cari orang. Apapun terjadi. Tapi hati-hati karena setup yang bisa dilakukan Geek Fam ini lebih enak loh. Magma belum ada flicker. Let's see seperti apa nih teamfight yang ingin mereka lakukan. Lord lebih bisa dipegang oleh Alter Ego dengan adanya Uranus. Ya, walaupun lane mereka di atas nggak bagus, tapi Fadli kena ujung Tonro saja udah lumayan seperempat HP-nya ketergerus. Ya itu dia yang tadi gue bilang. Oh, Tectonic. Tectonic Charge. 2 player terkena impact ya, tapi Chelsea lagi ke arah belakang. Aldo yang bakal menjadi target operasi The Way of Dragon, dan Aldo dinyatakan tidak selamat sama sekali. Karena tidak ada yang melihat Aldo ada di mana tadi. Fadli, Tondros yang masuk dari Gerrard, dan akhirnya Fadli menjadi korban kedua di tangan Chef Sanji. Beda arah tadi, bahkan dari Kaisernya pun harus defense terlebih dahulu. Sekarang unggul jumlah 4 melawan 3. Kalau ngomongin vision, sebenarnya masih bisa buka vision. Ada Becky Shy, ada Magma. Dan karena retributionnya belum ready juga, Gerrard akhirnya memilih untuk reset dulu. Secara garis besar, Alter Ego bisa membeli waktu, tapi lihat hati-hati. Gerakan Chelsea ini benar-benar gak bisa dipredik loh. Itu dia. Chelsea ada di mana-mana. Magma harus lebih aware. Tapi lihat bagaimana Gerrard udah mulai kegerus dari segi XP-nya. XP-nya udah mulai sedikit, tapi tiba-tiba di arah belakangnya itu dia Tectonic Charge mulai dihadirkan. Chef Sanji hampir saja bisa dilubat habis, tapi di arah belakang Gerrard yang bakal menjadi target operasi. Tone Rose menggocek semuanya. Reset lagi, masih diteruskan dari Lord Dance yang begitu lama Alter Ego X ataupun Geek Fam Junior. Mereka ada di momentum yang penting. Yap, Aldo akan menjadi satu santapan bagi Geek Farm Junior dari tadi, tapi di arah belakangnya lihat bagaimana Kaiser misplay karena Chrono Dash berhasil membalikan keadaannya, dan sang pemegang Retribution hilang dari Alter Ego X. Wah, kasihan banget sih dari Kaiser tadi, sendirian di bagian depan, dan semua teman-teman dari Alter Ego X itu menjaga posisi Aldo. Padahal tadi ada satu aja yang ngefollow. Selesai itu 2 target loh, Junks. Ada Gerrard juga, dan sekarang 4 lawan 5. Masih ingin dicoba Alter Ego? Sepertinya mereka memilih untuk mundur. Berat sih, apalagi dari Aldo udah muncul juga di top. Mau gak mau mungkin dari Becky Shay sama Magma hanya bisa melihat dari jauh. Defense lagi yang harus dilakukan oleh Alter Ego X. Wah serius, itu tadi Kaiser udah big move banget sih. Dia benar-benar gak miss dari ritmenya. Masuk ke tengah-tengah Junks dengan retribution yang bahkan gak dipencet sama dia. Tapi ya itu lagi dan lagi, gak ada backup, gak ada anti-regen juga kan yang kena ke arah Harriet-nya. Kalau tadi ada anti-regen satu aja, Cusin misalkan sekali aja center kena ke Harriet, pasti instan dari Harriet-nya. Karena yang bikin tadi bertahan dari Harriet itu cuma spell farm dan juga shield. Damage masuknya tetap kesakitan dia. Tapi ya udah, kita akan reset lagi, kita akan move on lagi melihat adanya push dari Lord yang ada di top lane. Langsung ada Glorious by the way. Lihat bagaimana sosok dari Chelsea mencari momentumnya. Satu base turret udah hancur di tengah. Puncher yang mengerikan, tapi Tectonic Charge sudah dihadirkan. Lord menjadi fokus dari Alter Ego X. Sembari mereka mencoba melakukan defensif, tapi Kaiser menjadi korban pertama di tangan Gerrard. 2 bahkan karena dari Becky menjadi korban selanjutnya. Dan akhirnya Geek Farm mengamankan game yang kedua. 1-1 terjadi.